Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai koneksi antar materi pada modul 1 TD3. Perkenalkan, nama saya Ratna Puspitasari, calon guru penggerak Angkatan 9 Kota Semarang. Berawal dari pendapat Ki Hajar Dewantara bahwasannya pendidikan seyogyanya adalah upaya sadar untuk menumbuhkan manusia-manusia merdeka dengan menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka nantinya dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang individu maupun anggota masyarakat dengan memperhatikan asas Trikon. Asas Trikon terdiri dari kontinu, konvergen, dan konsentris. Yang pertama, kontinu. Pendidik seyogyanya mampu menuntun murid melalui perencanaan maupun pengembangan secara berkesinambungan sehingga menyatu dengan alam masyarakat Indonesia untuk kemudian mewariskan peradaban yang diharapkan. Kemudian untuk konvergen, pendidik diharapkan dapat menuntun murid dengan pemikiran yang terbuka terhadap segala sumber belajar, mengambil praktik baik dari kebudayaan lain, dan menjadikan kebudayaan kita bagian dari alam universal. Kemudian yang terakhir atau yang ketiga ada konsentris. Pendidik diharapkan dapat menuntun murid dengan berdasarkan kepribadian, karakter, dan budaya kita sendiri sebagai pusatnya. Nah, proses pengembangan dalam peningkatan mutu pendidikan perlu dilakukan secara kontinu, terus-menerus, berpusat pada kebutuhan dan keunikan murid dengan tetap berpijak pada lingkungan sekitar, terutama nilai-nilai luhur budaya yang berlaku di Indonesia. Sehingga harapannya, guru perlu memahami peran yang melekat pada dirinya sebagai seorang pendidik dalam menuntun murid menemukan kebahagiaannya. Dengan kata lain, guru harus mampu tergerak agar kemudian dapat bergerak dan menggerakkan atau menuntun kodrat murid. Adapun peran guru penggerak terdiri dari 5. Yang pertama, pemimpin pembelajaran. Yang kedua, coach bagi orang lain. Yang ketiga, pendorong kolaborasi. Keempat, mewujudkan kepemimpinan murid. Dan yang kelima, penggerak komunitas praktisi. Dari kelima peran seorang guru penggerak yang mendominasi dalam hal ini yakni pemimpin pembelajaran, yakni dengan memahami esensi dari pendidikan itu sendiri sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang mengenai Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Pendidikan diselenggarakan agar setiap individu dapat menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Dengan demikian, profil pelajar Pancasila atau P3 diharapkan menjadi orientasi bagi pendidik dalam melaksanakan pembelajaran. Adapun profil pelajar Pancasila yang terdiri dari beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri, diharapkan tidak hanya dimiliki oleh murid yang berprestasi saja secara akademik atau menonjol dalam bakat lainnya, melainkan diharapkan dimiliki oleh seluruh murid dalam kelas yang sama. Sehingga dalam hal ini, pendekatan inquiry apresiatif perlu diadopsi oleh guru penggerak dalam memimpin perubahan sehingga dapat lebih lugas dalam mengemas pertanyaan-pertanyaan pemantik, dialog yang mengungkap potensi, kekuatan, atau aset individu maupun sekolah demi perencanaan yang lebih terstruktur dalam pencapaian visi bersama. Adapun visi yang sudah saya rancang yakni mewujudkan murid yang memiliki budi pekerti luhur, kreatif, inovatif, dan berwawasan global. Visi ini merupakan hasil revisi dari visi sebelumnya yang meliputi
mewujudkan murid yang memiliki budi pekerti luhur, kreatif, berwawasan global, dan memiliki daya saing yang unggul. Adapun aset yang sudah saya coba identifikasi di lingkungan sekitar sekolah saya, yang pertama dimulai dari kemampuan murid saat ini dalam memanfaatkan teknologi adalah awal yang baik untuk mereka dapat mengkreasi narasi, makna, ide, opini mereka sendiri. Yang kedua, adanya LMS internal sekolah yang sudah diperuntukkan dalam akan tetapi kebiasaan kopas atau copy paste pada murid ini menjadi bagian dari tantangan tersendiri. Karena diharapkan murid dapat lebih awas dengan sumber hak cipta atau ide opini kreasi mereka sendiri. Kemudian, ketersediaan berbagai platform yang dapat mereka manfaatkan sebagai sumber referensi materi, media pembelajaran, maupun evaluasi pembelajaran yang dapat diakses oleh guru, itu juga merupakan sisi lain tantangan yang saya hadapi. Sehingga melalui prakarsa perubahan, mengoptimalkan penggunaan teknologi pembelajaran dalam meningkatkan kreativitas murid, saya upayakan melalui beberapa langkah. Yang pertama, mencari sumber referensi pembelajaran yang valid dan relevan. Yang kedua, membuat mind mapping, infografis, video, atau rangkuman materi yang berbasis augmented reality ataupun teknologi lainnya yang dapat sesuai dengan iklim diferensiasi pembelajaran. Dan yang ketiga, melakukan evaluasi pembelajaran dengan berbasis digital karena dinilai dapat lebih efektif dan efisien pelaksanaannya. Sehingga kemudian diharapkan murid dapat lebih menjunjung tinggi kreativitas dan integritas akademik di era Society 5.0. Kemudian juga diharapkan menghargai dan memproses gagasan atau informasi yang ada ketika mengekspresikan pikiran dan atau perasaannya sendiri dalam bentuk karya. Dan yang terakhir, dapat mengoptimalkan penggunaan teknologi agar kedepannya dapat lebih efektif dan efisien. Itu tadi hasil dari koneksi antar materi pada modul 1.3 yang sudah saya coba tafsirkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa pada video berikutnya.